Al-maghfirah, mugi-mugi kula kalih panjenengan sedaya pinaringan sehat walafiat, keberkahan wonten sedaya kenikmatan. Alhamdulillah, melanjutkan dari kajian fikih dengan nama Kitab Bulughul Maram. Keranten salat wajib sampun, salat Jumat sampun, salat jamak sampun, maka kula kalih panjenengan sakmenika adalah jenis salat sunnah. Napa mawon salat sunnah menika, apa bentuknya, soal waktunya terus pundi. Pada intinya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehari semalam niku perkiraan 50 rakaat. Pinten, Pak? 50 rakaat. Kula kalih panjenengan separone nyampe napa boten? 25 rakaat sehari dereng nggih. Nggih. Nek Ramadan nyampe, Pak. Nggih, nek Ramadan nyampe. Tapi nanti kula kalih panjenengan mencoba mengidentifikasi. Pertama, hikmah dari ibadah salat sunnah niki dijelaskan wonten hadis qudsi riwayat Imam Bukhari. Nabi tahu dalam hadis Nabi, dalam sabdanya Nabi, niku Allah yang berfirman. Bedanya hadis qudsi dengan ayat Quran. Kalau ayat Quran niku redaksinya dari Allah. Kalau hadis qudsi redaksinya niku redaksi hadis Nabi. Maka kula kalih panjenengan akan membedakan, yang mempelajari sastra Arab akan mengetahui mana redaksi firman Allah dengan redaksi Nabi Muhammad niku enten beberapa perbedaan. Wala yazalu abdi, kata Allah, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, bin nawafil, dengan ibadah sunnah. Nek kula panjenengan beribadah sunnah kepada Allah, hatta uhibbah, akan menjadikan Allah lebih mencintai dibanding orang yang sekedar ibadah wajib tapi bukan ibadah sunnah. Terus kula kalih panjenengan ibadah wajib jangan sampai ditinggalkan. Maka kemudian ibadah sunnah niki ibarat enten sekolah niku plus, terus SD plus atau nopo, ada tambahan-tambahan ten mriku. Antara hikmah niki penyempurna ibadah wajib. Enten hadis riwayat Imam Abu Dawud, inna awwala ma yuhasabun nas bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah. Benjing kula kalih panjenengan di hari kiamat, amal ibadah yang pertama kali diperiksa oleh Allah niku salatnya, Pak. Nek salatnya beres, lintune pun beres, Pak. Salatnya jangkep, Pak, niku yang lain niku pun napa nawini kantun checklist centang-centang ngoten mawon. Ketika ibadah wajibnya niku ada yang kurang, napa karena ketiduran, kemudian keranten kesupen boten qada, malaikat matur, ya Allah, niki enten hamba panjenengan enten kurangi dari ibadah salat wajibnya. Allah dawuh kepada malaikat, cari unzuru li abdi min tatawwu, cari dari hambaku itu ibadah sunnah. Abdi min tatawwu, cari dari hambaku itu ibadah sunnahnya. Maka ibadah sunnah niku nambeli, Pak, atau menyempurnakan dari ibadah wajib yang kurang. Panjenengan motornya pernah bocor napa boten, Pak? Bocornya besar napa kecil? Kecil, Pak, bocornya. Tapi kalau bocor niku dibiarkan ndak bisa jalan, Pak. Nah, kula kalih panjenengan nggih wonten fungsi dari ibadah sunnah niki nembe menyempurnakan kekurangan dari ibadah wajib. Pertama niki salat sunnah yang paling utama menika napa? Panjenengan insyaallah yang rutin ke masjid niki selalu ngelampai ten hadis riwayat Imam Muslim niki Nabi dawuh, afdhalus salati ba'dal faridah salatul lail. Salat sunnah paling utama setelah salat wajib adalah salat malam, salat tahajud.
Niku kedudukane sak mantuni salat wajib adalah salat malam, Pak. Terus mugi-mugi kula kali panjenengan yang menyalakan alarm niku kinten-kinten tangi saestu napa bangun mematikan alarm, Pak. Dalam kalau di lingkungan perumahan kula remen, karena di lingkungan perumahan niku jam 12 sampun sare, jam 9 sampun sare, jam 3:30 niku pun fresh, Pak. Makanya di wilayah perumahan kuliah subuh niku rame. Kuliah maghrib boten sepinten, keranten baru perjalanan pulang. Tapi nek masjid kampung niku swalike pengajian kalau di masjid kampung niku pengajian maghrib yang rame. Subuhnya agak boten rame. Napa? Oh, karena di kampung niku jam 12, jam 10 mau tidur enten tek tahu tek lewat. Ya, akhirnya tumbas tahu tek. Jam 11 mau lewat terang bulan lewat. Akhirnya filmnya jam 1. Ini pun jam 1 niku biasanya subuhnya nggih jam 5 ngoten. Terus sekali lagi kula kali panjenengan alhamdulillah kalian Allah diberi waktu istirahat lebih menyehatkan nggih. Jam-jam 10 sampun sare, begitu jam 3 kula kali panjenengan sampun fresh, sampun selesai menikmati istirahat malam. Demikian halnya dengan puasa paling utama setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Nanti niki tanggal 1 Muharram niku tanggal Jumat niki, niku jangan dilewatkan mangke posone niku tanggal 9 10. Nggih. Tanggal 10 Muharram niku sekitar tanggal 5, tanggal 5 kali 6 dari bulan Juli, nggih. Pun kemudian enten malih, Pak, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi niku namanya salat sunnah rawatib. Salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Kalau sebelum salat wajib disebut qobliyah. Qoblu niku. Kalau sesudah salat wajib namanya ba'diyah. Niki ada 10 dalam versi riwayat Ibnu Umar. Versi riwayat Ibnu Umar niku ada 10 rakaat, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Mantun niku nanti setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, kemudian setelah niku sebelum subuh 2 rakaat. Niku 10, Pak. Di sela-sela niku enten salat sunnah yang boleh dianjurkan tetapi tidak sekuat anjuran yang 10 rakaat niki. Niki enten napa namini sebagian niki riyen pernah kita bahas nggih di salah satu pertanyaan niku belum sampai ke pembahasan inti. Jadi riyen nanti ada yang bertanya kula nanti menyampaikan niki. Terus yang merah niki yang sangat dianjurkan. Yang sangat dianjurkan niku 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, versi Umar. Kalau versinya Aisyah niku 4. Jadi Sayyidah Aisyah istri Nabi niku pernah melihat, menyaksikan Nabi niku sebelum duhur 4 rakaat. Tapi kalau kali rakaat. Tapi kalau kali panjenengan boten napa-napa mengambil yang 2 rakaat karena yang minimalis, Pak, nggih. Kalau kali panjenengan kan pun terbiasa minimalis, nggih. Jadi napa namanya beli rumah tipe aksesoris yang minimalis, nggih. Kemudian napa sing minimalis akhirnya salat sunai katut sing minimalis. Mantun niku setelah zuhur, kemudian setelah maghrib, setelah isya. Nah niki wonten niki. Sebelum asar niku bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Sebelum maghrib nggih saged. Tetapi sebelum maghrib niki Nabi nate ngelampahi tapi boten sering. Kemudian 2 rakaat sebelum isya juga wonten. Nah niki pun kula kali panjenengan minimal niki, Pak. Minimal niki nggih. Terus mangke enten beberapa hal yang lain. Pertama witir, Pak. Selain yang niki, kula kali panjenengan selama niki witir niku cuma setahun sekali, Pak, di bulan Ramadan, Pak. Padahal boten.
witir niku hukumnya boten wajib, hukumnya sunnah, laisa lihatmin kahayatil maktubah. Kata Sayyidina Ali, salat witir itu tidak sama seperti salat wajib, dia hukumnya sunnah. Nah, cuma kalau kali panjenengan kapan waktunya? Witir niku panjang, Pak. Witir niku waktunya luas setelah Isya sampai menjelang subuh. Kapan sing sae? Nek kapan jawabane mana yang saya diperinci, Pak. Man khaufa alla ya min akhiril lail falyutir awwalah. Kalau ada orang mau sholat witir, dia kira-kira nanti malam ndak bangun, niku lebih baik dilakukan setelah Isya. Ada seorang sahabat namanya Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar niki sholat witirnya niku lho, Pak. Ada dalam riwayat Abu Dawud niku beliau sholat di awal. Apakah Abu Bakar kemudian tidak sholat malam? Oh, boten. Sholat malam. Cuma sahabat Abu Bakar niku orangnya, Pak. Beliau itu tipe apa yang bisakan sekarang, lakukan sekarang. Tidak menunggu nanti. Niki kulo kali panjenengan boleh melakukan sholat witir di bagian awal niku. Angsal mpun enten tuntunan dari sahabat Abu Bakar. Wa man tama'a ayyakuma akhirah, kalau ada harapan bangun malam seperti kulo kali panjenengan jam 10 sampun istirahat, ada harapan besar bangun malam, maka witir langkung saya di akhir. Kenapa? Fa inna sholata akhiril lail masyhudah wa dzalika afdal. Salat witir yang dilakukan di akhir malam niku lebih utama. Berapa rakaat, Pak? Nabi niku biasanya 11 rakaat. Nabi sholat wajibnya 17 rakaat, Pak. 17 rakaat. Ketambahan sholat witir, ketambahan sholat rawatib niku 10 rakaat, berarti 27. 27 ditambahi dengan sholat niki, sholat witir rakaat. Terus pinten, Pak? 38 niki. 38. Mantun niku sholat duha. Sholat duha niki, sholat duha niku disebut juga dengan sholat awwabin. Kapan? Hina tarmadul fisol, ketika anak onta niku kepanasan. Kinten-kinten jam 8. Kapan niku dilakukan di seperempat awal siang, Pak. Di seperempat awal siang antara jam 8 jam 9. Wah, kalau jam segitu saya berangkat kerja. Sakit di awal waktu niku setelah matahari terbit, Pak. Matahari terbit nggih corotan mriki isyraq nggih. Isyraq niku beberapa menit sesudahnya, terkadang niku 10 menit. 10 menit sesudah dari isyraq niku sampun masuk waktu salat duha. Sampun masuk waktu salat duha, maka kula kali panjenengan kalau berangkat nyambut damel, berangkat aktivitas kerja niku jam 7 misalnya, setengah 7 sampun sakit salat duha. Berapa salat duhanya Nabi? 8, Pak. Salat duhanya Nabi niku kata Aisyah, kalau Nabi masuk ke rumah saya, beliau melakukan salat duha melakukan sholat duha 8 rakaat. Wow, 38 ketambahan 8 berarti 46. 46 rakaat ketambahan sholat duha. Terus enten dua versi, ada dua versi riwayat. Nabi niku kadang 8, kadang 12. Enten versi riwayat Nabi melakukan duha 12 rakaat wonten. Kulo kali panjenengan pinten? Kulo kali panjenengan minimal 2 atau 4, Pak. Dan mriki enten hadis qudsi riwayat Imam Abu Dawud, Allah dawuh, ya ibna Adam, wahai manusia, la tu'jizni min 4 rakaat fi awwali nahari ukfika akhirah. Wahai manusia, janganlah kalian merasa lemah di pagi hari melakukan sholat 4 rakaat. Maka aku cukupkan rezeki
selama siang hari. Terus kalau kali panjenengan salat duha niku secara hikmah niku memang enten berkaitan dengan rezeki, Pak. Bagaimana dengan doa yang sudah populer? Doa yang sudah populer niku, Allahumma in kana rizki fis sama' fa anzilhu. Ya Allah, kalau rezekiku ditakdirkan dari langit, maka engkau turunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau rezekiku dari tanah, semoga engkau keluarkan. Niku misalnya nggih tumbuh-tumbuhan ngoten niku. Kemudian kalau yang dari langit napa nggih kinten-kinten? Air hujan, leres air hujan terus makin menumbuhkan niku leres. Wa in kana ba'idan faqribhu, ya Allah kalau rezekiku jauh maka engkau dekatkan. Wa in kana qalilan fakatsirhu, kalau rezekiku sedikit engkau tambahkan ya Allah, engkau perbanyak. Niku wonten. Cuma doa niku bukan dari Nabi, Pak. Tapi boten napa-napa. Kalau kali panjenengan berdoa tidak harus dari Nabi. Lah panjenengan enten cicilan, ngenteni donga sing enten cicilan nggih boten enten, Pak. Cuma enten ten hadis niku doa kemudahan rezeki, kemudahan membayar hutang. Nah, kalau kali panjenengan enten cicilan kan pun rada gampang niku boten napa namanya tidak langsung sekaligus tetapi dicicil. Terus pada intinya boleh 4 rakaat. Kebanyakan kata Sayyidah Aisyah adalah 8 rakaat. Mantun niku menawi masuk masjid, Pak, tahiyat masjid nggih. Terus misalnya panjenengan ten mriki setelah azan subuh, panjenengan masuk ten mriki tasih enten waktu 10 menit. Maka rakaat yang kedua pertama jenengan melebet namanya tahiyat masjid 2 rakaat. Mantun niku 2 rakaat qobliyah subuh. Terus pada umumnya kalau kali panjenengan mengatakan, nopo maksud dari salat tahiyat masjid? Salat tahiyat niku adalah salat penghormatan, Pak. Salat kalau bahasa Inggrisnya salat welcome. Jadi panjenengan rawuh masjid niki Baitullah, masjid niki adalah tempat ibadah, maka penghormatan. Penghormatan kula kali panjenengan di tempat niki salat sunnah 2 rakaat. Sampun nanti kula jelaskan saking pentingnya salat tahiyat masjid niku, Nabi niku pernah khutbah. Nabi pernah berkhutbah, ada sahabat datang. Nabi menegur sahabat niku, kamu sudah salat apa belum? Nabi, sekarang kamu lakukan 2 rakaat. Nah, niku saking napa namanya saking pentingnya datang ke masjid salat tahiyat 2 rakaat. Tun niku Pak salat taubat, Pak, nggih. Salat taubat niki 2 rakaat. Nek sampun merasa melakukan dosa tak sengaja nggih atau melakukan dosa sing sengaja, mentun niku wudu. Setelah wudu salat 2 rakaat. Setelah 2 rakaat lalu meminta kepada Allah. Niku namanya salat taubat. Taubat niki kapan waktunya? Saged ten pundi mawon, kecuali jangan dilakukan setelah asar dan setelah subuh. Niku waktu yang tidak diperbolehkan untuk melakukan salat sunnah ten mriku. Kemudian salat istighfar. Napa salat istikharah niku? Salat meminta opsi pilihan terbaik kepada Allah. Panjenengan punya putri 2 orang, punya putri 1. Misalnya nggih, lalu dilamar oleh 2 orang. Yang satu niku lulusan SAG, sarjana agama, yang satu lulusan SPBU, Pak. Kira-kira panjenengan nerima sing pundi, Pak? Dalam nek SAG kalau SPBU kadose mboten perlu istikharah niku langsung sing SPBU. Misalnya panjenengan niki ragu, ini yang saya pilih, yang ini atau yang ini. Pintere padha, wong tuane padha saene, cuma yang mana? Nah, kula kali panjenengan karena kita itu ndak tahu, Pak, ke depan
nanti 10-20 tahun di antara keduanya yang lebih baik untuk anak kita sing pundi niku boten semerep. Maka minta petunjuk kepada Allah melalui salat istikharah namanya. Ten mriki jenengan nek doa istikharah pun kathah niku ten Google, panjenengan kantun ngetik doa istikharah riwayat Bukhari niki hadisnya hadis sahih Bukhari pun medal niki doanya dibaca nggih. Dibaca kemudian di bagian akhir niku panjenengan sebut yang tulisan merah niki wa yusammi hajatah. Panjenengan sebut kepada Allah hajatnya. Tidak harus bahasa Arab, Pak. Saged bahasa Indonesia, saged bahasa Jawa. Madura niku lho boten napa-napa, Pak. Jadi pakai bahasa Madura misale napa niku soal tanah, ya Allah kula enten pilihan tanah, pilihan rumah, opsinya sama, tapi sing pundi sing ngrejekeni. Pundi rumah yang akan lebih tenang. Pundi rumah yang dengan tetangga komunitas lebih baik. Niku kan kula kali panjenengan belum tahu. Maka minta opsi niku kepada Allah melalui salat istikharah. Apakah harus nunggu mimpi? Boten, Pak. Nek ngenteni mimpi niku kula kali panjenengan kadang mimpine niku malah medeni nggih. Terus niki kula mendapat ijazah saking guru kula. Guru kula niku Kiai Nuda, Pak. Ayahandanya Gus Kausar. Jadi kula ngaji Bukhari niku kepada Kiai Huda, kepada ayahnya Gus Kausar. Nggih, prose guru kula, prose Yai Nurul Huda ingkang sakmenika sampun sepuh tetapi masih sehat alhamdulillah. Soal berkandengan petunjuk dari Allah istikharah niku pundi jembari. Jadi panjenengan setelah salat niku biasanya di dalam hati niku enten kejembaran. Aku kok condong ke tanah ini. Saya kok lebih srek ke rumah yang sebelah sana. Atau gampang, Pak, kemudahan. Ternyata dari 2 rumah, dari 2 tanah, dari 2 kendaraan second. Kok ini yang lebih awal datang. Punten kula mawon mungkin kula urusaken. Nah, niku mana yang lebih mudah, mana yang lebih gampang, Pak? Tondoni ten mriku. Tondoni setelah salat istikharah, mana yang lebih lapang, mana yang lebih besar peluangnya, nggih ten mriku petunjuk yang diberikan oleh Allah. Understand apa boten niki, Pak? Salam. Nah, nggih terus sekali lagi kula kali panjenengan ten enten istikharah ingkang perlu kula kali panjenengan lampahi. Kapan waktunya istikharah? Saged kapan mawon, yang terpenting selain waktu dilarang melakukan sholat sunnah. Jangan lakukan setelah subuh niki, menunggu terbit matahari, kemudian ditambah 10 menitan. Langkung saya tengah malam. Okay. Terus sekali lagi kula kali panjenengan istikharah niku nek enten opsi 2, Pak. Nek opsi ini tunggal nggih boten perlu, Pak. Kalau yang misale riyen nggih kula niku ten calon bojo kula niku pun mentok ke satu calon niku pun boten purun ke yang lain. Ada yang tanya, "Saya ndak istikharah." Oh, saya sudah srek kok. Apanya yang mau diistikharoi? Nggih mau diistikharoi. Nggih pun diminta kebaikannya kepada Allah nek sampun srek ngoten niku. Kemudian manku salat hajat, Pak. Salat hajat niku nek panjenengan wonten keperluan, ada kebutuhan terdesak nggih. Misale nuwun sewu akhir bulan cicilan pun mlebet, Pak. Aduh iki wis mentok niki hari terakhir benjing terakhir atau faktor napa mawon nggih. Misalnya juga mau berangkat tes ke kampus, mau nopo niku diawali dengan salat hajat. Salat hajat niku menghaturkan kebutuhan besar kepada Allah, menghaturkan keinginan besar kepada Allah. Ten mriki sami melakukan salat 2 rakaat, man kanat lahu hajatun ilallah.
barang siapa yang memiliki hajat kebutuhan kepada Allah, au ila ahadin min khalqih, atau enten hajat ten menungso, Pak. Misale nggih napa namini panjenengan enten urusan dengan Pak RT nggih. Niki sing kira-kira Pak RT mangke ACC nggih. Sing kira-kira kepala pimpinan dengan napa langsung dengan gampang tanda tangan niku salat hajat riyin. Atau kira-kira saya tidak menemukan tempat pinjam uang atau menggadaikan barang kecuali nang cak kaji niku. Supaya cak kaji niku purun nerima dengan penak lapang dada salat hajat riyin nggih. Salat hajat lalu wudu, salat rakaat, salat 2 rakaat. Lalu baca doa niki. La ilaha illallahul halimul karim. Subhan rabbil arsyil azim. Terus ten mriki memuji Allah, memaha agungkan Allah lan sak teruse. Terus ten akhir baru minta nyebut, Pak. Baru menyebut napa yang akan dihajatkan. Kula nggih nate mau membeli tanah ngoten nggih, mau membeli tanah. Ya Allah, semoga dengan perjalanan mau berangkat niki wonge niku gampangan, mboten kereng-kereng oleh nagih niku, Pak. Niku didoakan nah, ternyata saestu nggih. Allah akan memberi kemudahan, Allah memberi bahkan dibantu sampai ten anune, Pak. Napa namine? Dibantu sampai ten notarisnya. Oke, saya punya notaris juga. Sekecoh pun, sekecoh sedaya selama prosesnya ngoten niku. Gitu terus pindah malih enten namanya salat hajat lagi. Salat hajat niki jangan di waktu yang terlarang melakukan salat sunnah. Karena yang setelah subuh dengan setelah asar niku, Pak, niku tidak boleh melakukan salat sunnah kecuali sunnah yang memiliki sebab. Seperti sebab gerhana niku angsal, Pak. Seperti sebab masuk ke masjid. Kalau sholat tahiyat masjid sakit nggih, karena ada sebab masuk ke dalam masjid. Mantun niku niki yang terakhir sholat tasbih, Pak. Sholat tasbih niki 4 rakaat nggih. 4 rakaat 2 kali salam. Niki sholat niku perlu kesabaran nggih, perlu kesabaran. 1 kali berdiri baca Fatihah, setelah baca tasbih ini kali, Pak. Subhanallah walhamdulillah wala ilah. Niki yang dibaca. Allahu akbar 15 kali. Mantun niku ruku. Rukuknya niku membaca tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Lalu i'tidal sami'allahu liman hamidah. Baca niki malih subhanallah sebanyak 10 kali. Niki salat yang melatih kesabaran, Pak. Sing biasane salate niku rodok ngebut 4 gigi, Pak. Niki biasane napa perlu penyesuaian niki. Perlu penyesuaian. Kranten niki di semua gerakan niku agak lama. Sekian detik nggih, lebih lama daripada biasanya. Begitu 1 rakaat, Pak. Selesai 1 rakaat niku terkumpul 75 tasbih. Kalau kemudian 2 rakaat berarti 150 tasbih. Kalau 4 rakaat selama sholat niku membaca 300 tasbih. Terus terus niki enten hadisnya dalam riwayat Imam Abu Dawud. Nabi niku mengajarkan sholat niki, beliau bernama Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi, ayahanda Ibnu Abbas. Jadi Nabi niku punya sepupu ahli hadis, ahli tafsir namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas niku punya ayah namanya Abbas. Niku yang diajari oleh Nabi, beliau salat niki 4 rakaat. Terakhir terus pundi, bagaimana kalau salat sunnah niku dilakukan secara berjamaah? Niki yang juga perlu dijelaskan. Ada salat sunnah niku anjurannya niku sendiri-sendiri, Pak.
Salat sunnah rawatib niku sendiri. Salat duha niku sendiri-sendiri. Salat witir niku sendiri-sendiri kecuali Ramadan. Ramadan niku anjurannya berjamaah. Tarawih anjurannya berjamaah. Hari raya anjurannya berjamaah. Niku enten yang anjuran berjamaah, enten yang anjuran sendiri-sendiri. Cuma kalau ada sholat sunnah yang anjurannya sendiri tetapi dilakukan berjamaah niku angsal. Nabi niki nate ke rumahnya Anas bin Malik, Pak. Tiba-tiba Nabi niku diundang kali Anas. Nabi nek panjenengan kula aturaken panjenengan rawuh ke rumah saya. Oh ya Anas, saya akan ke rumahmu. Maka kemudian Nabi datang ke rumahnya sahabat Anas. Begitu nyampe riko, Nabi niki ngajak sholat sunnah berjamaah. Kumu saat niku di rumahnya Anas niku ada 2 perempuan, ibunya Anas dan bibinya beliau. Lalu ada sahabat Anas niku diajak sholat sunnah berjamaah, waktunya siang. Waktunya niku pagi. Niki beliau lakukan di luar waktu sholat wajib. Keranten kalau Rasulullah sholat wajib niku mesti di Masjid Nabawi, Pak. Tapi untuk sholat sunnah niki beliau lakukan di rumahnya sahabat Anas. Pen hadis Muslim, hadis niki adalah dalil diperbolehkannya berjamaah. Makanya kalau putra panjenengan di sekolah dasarnya niku enten sholat duha berjamaah, biarkan, Pak. Niku biar terlatih melakukan sholat duha. Kulo kali panjenengan misal bulan Ramadan enten qiyamul lail. Qiyamul lail berjamaah boten napa-napa. Di Mekah sampai saat niki sholat qiyamul lail niku setelah tarawih. Setelah tarawih kan istirahat niku. Tidur baru nanti sekitar jam 2 niku ten Mekah enten qiyamul lail juga berjamaah. Jadi sholat yang dianjurkan sendiri kalau dilakukan berjamaah niku tetap diperbolehkan dengan dalil riwayat Imam Muslim menika. Saking kula cekap semanten, monggo keranten biasa nih ten mriki kathah tanya jawab, saya persil, Pak. Kula derekaken suara mikrofon, mic yang bersuara niku ingkang gitu berarti derek melampaui. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu penjelasan bahwa sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu yang dimaksud itu sebelum sholat subuh itu setelah azan atau sebelum azan? Matur nuwun, bagaimana dengan fadilah terus kalau kali panjenengan ten mriki enten keutamaan menika terdapat dalam riwayat hadis Imam Muslim. Dados niki qobliyah subuh. Bagaimana dengan hadis niku? Niki kalau jelaskan dulu keseluruhan hadisnya. Kata Sayyidah Aisyah, lam yakunin nabi ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atayil fajr. Nabi niku tidak sholat sunnah yang beliau jaga betul melebihi 2 rakaat sebelum subuh. Rak'atayil fajr. Jadi yang dimaksud niki qobliyah subuh yang sesudah azan. Kalau sebelum azan niku masuk kategori tahajud, Pak. Baru kemudian ten hadis niki rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh niku keutamaannya lebih utama daripada dunia dan seisinya. Nuwun sewu, Pak. Perlu kula kali panjenengan ketahui, nikmat rezeki niku nopo kedah duniawi, nopo ada yang non materi, Pak. Dalam mungkin kula tanglet.
Panjenengan punya uang niku nikmat napa boten? Panjenengan sehat jauh dari penyakit nikmat napa boten? Nikmat. Rumah tangga adem ayem tentrem nikmat napa boten? Oh nikmat Pak. Coba sekali-kali panjenengan melampah ke kantor pengadilan agama Pak. Di kantor pengadilan agama Surabaya niku Pak, tiap hari enten gugatan cerai Pak. Dalam 1 tahun Surabaya niku gugat cerai niku Pak sekitar 5.000 Pak. Kulo kali panjenengan istri tidak ada gugatan cerai niku nikmat niku Pak. Nah kulo kali panjenengan di antara kenikmatan yang kita raih niku adalah nikmat-nikmat non fisik Pak. Nikmat-nikmat sing adem tentrem, boten enten sengketa antara orang tua dengan anak lan sak piturutipun. Terus yang dimaksud dengan niki adalah bukan berarti sing gada mobil dengan yang tidak mobil niku lebih nikmat yang tidak punya mobil, bukan. Yang dimaksudkan mriku adalah kenikmatan non fisik yang kulo kali panjenengan bisa ngeraosaken. Mungkin kulo tanglet Pak nggih. Lebih diutamakan sehat nopo sugih Pak? Saestu to Pak. Nggih nek sakit kan dua-duanya nggih. Jangan or tapi n ya, kedua-duanya. Tapi kulo kali panjenengan nuwun sewu Pak. Kalau ada di antara kita Pak, ada di antara manusia lalu sakit Pak, dia rela menghabiskan harta untuk mendapatkan sehat. Berarti kan lebih nikmat pundi? Lebih nikmat sehat. Maka nih kalau kali panjenengan diparingi sehat niki adalah kekayaan yang tak ternilai Pak. Karena kalau yang lain niku akan diijoli untuk mendapatkan sehat. Mugi-mugi engkang rawuh pinaringan sehat sedaya. Monggo pertanyaan berikutnya. Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Ustadz, sholat Jumat itu apakah ada qobliyah dan ba'diyah? Sholat Jumat itu kan pengganti sholat duhur. Itu yang pertama. Yang kedua, ini perkecualian. Ketika kita dalam perjalanan, kita sholat Jumat, tapi kita tidak ngejar sholat yang pertama, tapi yang kedua. Jadi rakaat kedua maksud saya. Ada ulama yang mengatakan bahwa kalau sholat kedua itu harus 4 rakaat. Nah itu yang perlu kami sampaikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Niki qobliyah Jumat niku khilafiyah nggih. Ada beda pendapat di antara dua ulama. Dados ngeten. Bagi yang mengatakan tidak ada nggih, sebab Rasulullah niku Pak qiraatan beliau niku kan salat di dalam beliau. Salat di dalam beliau, salat dalam beliau yang hari ini menjadi makam Nabi niku. Kalau waktunya sholat Jumat, Nabi niku keluar Pak. Keluar, langsung menuju mimbar, lalu Nabi mengucapkan salam, lalu Bilal azan. Nek ningali niki, boten enten. Tidak ada Maturun Pak Ustadz, terkait dengan tahiyatul masjid sama qobliyah subuh. Beberapa yang saya ketahui, kalau sholat sunnah itu sebaik-baiknya adalah di rumah. Adapun kalau sholat wajib adalah sholat wajib yang ada di masjid. Nah kalau kita sebelum berangkat sholat subuh, kita qobliyah subuh di rumah, kemudian ke masjid tahiyatul masjid, apakah bisa dilakukan seperti itu? Terima kasih. Leres, dados nggih leres. Dados misalnya nggih, Nabi melakukan sholat sunnah niki, sedaya sholat sunnah niku oleh Nabi dilakukan di dalam, di kediaman Nabi. Keranten kediaman Nabi kan
celak kali masjid, Pak. Atau panjenengan yang di sini sekitar Rungkut mriki di sekitarnya Al-Maghfirah, leres panjenengan salat sunnah ten dalem qobliyah subuh, lalu panjenengan nyampe ten mriki tahiyat masjid, leres niku napa namine pun leres niku, pun sesuai dengan keutamaan. Tapi nek kula salat qobliyah Pak ten mriki kula nggih diseneni Pak Takmir niku nggih. Lho kok terlambat. Terus leres panjenengan saged mengkalkulasi piyambak. Ini rumah saya dengan masjid ada jeda 10 menit. Kalau kira-kira panjenengan nututi, monggo panjenengan tahiyat panjenengan qobliyahnya di dalam panjenengan. Tapi kalau kira-kira nanti kalau saya sholatnya di rumah, perjalanannya 10 menit, boten menangi rakaat pertama subuh, lebih utama ten mriki. Jadi sing sekirane tidak ada ketinggalan kedua-duanya, leres. Yang panjenengan lampai sampun leres. Tapi nek misalnya panjenengan kuliah subuh berangkat dari Rungkut Menanggal misalnya, atau yang biasa ten pundi kajengi subuhan ten mriki, niku nggih boten masalah untuk salat qobliyahnya di dalam masjid. Yang dilampahi Nabi kalau rumahnya dekat sama dengan yang panjenengan jalankan. Leres niku, matur nuwun. Monggo menawi tasih wonten malih. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi disampaikan bahwa sholat sunnah yang utama setelah sholat wajib adalah sholat lail. Tadi belum disampaikan bahwa Rasulullah kalau sholat lail itu berapa rakaat atau berapa salam. Tapi disampaikan kalau sholat witir itu 11 rakaat. Yang kami tanyakan 11 rakaat itu antara sholat lail plus dengan witirnya, apakah sholat lailnya aja? Demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leres, matur nuwun. Kula kali panjenengan bagaimana dengan salat tahajud? Salat tahajud niku, nggih, salat malam niku tidak ada batas maksimalnya untuk yang niki, nggih. Kalau yang salat lain niku kan salat lain-lain niku kan ada ketentuan rakaatnya. Kalau salatul lail niki boten enten batasnya. Misalnya nggih. Misalnya panjenengan setelah Isya sari. Setelah Isya panjenengan sari, jam 12 panjenengan bangun. Lalu salat tahajud. Jam 1 sari malih. Jam 3 bangun lagi. Niat salat tahajud lagi. Untuk salat tahajud niku tidak ada batas maksimal. Kalau witir jelas. Terus leres. Yang 11 rakaat niku adalah witirnya Nabi. Kalau sholat malamnya Nabi niku boten maringi batasan. Makanya karena sholat malam niku tidak ada batasan, Sayyidah Aisyah niku nate ketinggal, nate menjumpai, niki hadisnya riwayat Imam Bukhari, nomor hadisnya 1100, niki aplikasi offline niki Pak. Aplikasi offline wong niki boten enten internetnya mati. Kata Siti Aisyah, Nabi niku nate ketinggal salat malamnya niku Nabi melakukan begitu banyak rakaat sampai lututnya niku bengkak. Tidak ada qobliyah Jumat karena langsung Nabi niku. Dan niki diamalkan di beberapa masjid yang biasanya azan Jumatnya niku 1 kali. Tapi enten riwayat Bukhari yang sampun populer, zaman Sayyidina Utsman azan niku ditambah menjadi 2. Menjadi azan pertama, lalu azan kedua. Sampai sakniki Mekah Madinah pakai sistem niki. Mekah Madinah niku ada azan pertama, ada azan kedua. Karena ada azan pertama dan azan kedua, maka di sela-sela niku enten qobliyah Jumat. Pundi dalil hadisnya?
niki yang dipakai Imam Ibnu Hajar. Kata Imam Ibnu Hajar, dalil yang paling kuat yang dijadikan pegangan bahwa sebelum Jumat niku ada 2 rakaat adalah hadis umum. Hadis umum niki bukan khusus Jumat mawon, tetapi umum secara keseluruhan. Ma min salatin mafruḍah illa wa baina yadayha rak'atan. Tidak ada salat wajib kecuali sebelumnya niku ada qobliyahnya. Terus niki tetap menjadi khilafiyah antara yang melakukan 2 azan dengan yang 1 azan. Maka panjenengan fleksibel mawon. Kalau panjenengan Jumatan di masjid yang 1 azan, tidak perlu qobliyah, Pak. Tapi kalau panjenengan berada di satu masjid yang 2 azan, pakai pendapat niki. Sama-sama ada dalil ijtihadnya. Terus sepindah malih niku terkait dengan salat qobliyah Jum'ah. Lalu bagaimana kalau panjenengan melakukan salat niki, melakukan salat Jum'ah, ketika salat Jum'ah niku kemudian ketinggalan 1 rakaat. Sekedap ten mriki kula kedah jelasaken sekedap berkaitan dengan kewajiban berjamaah. Terus hadis ini hadisnya niku al-jum'atu haqqun wajib ala kulli muslimin fi jamaah. Salat Jumat niku wajib dilakukan secara berjamaah. Boten saged piyambak-piyambak, harus berjamaah. Nah, ukuran berjamaah pinten? Ten mriki dereng kula terjemah, ten mriki enten saimut kula. Nggih, saimut kula riwayat Imam An-Nasa'i. Riwayat Imam An-Nasa'i niku mekaten. Sekedap sakniki kantun checklist ngoten pun medal, Pak. Nggih. Terus hadise mekaten. Niki kula perbesar, man adraka rak'atan minal jum'ah faqad tammat salatuh. Barang siapa saat salat Jumat masih menjumpai 1 rakaat, maka dia sempurna salat Jumatnya, tinggal nambah 1. Nah, yang 4 rakaat niku wau, kalau salat Jumatan sudah menjumpainya niku tahiyat akhir, Pak. Kalau imamnya tahiyat akhir, baru orang tersebut menjadi 4 rakaat jadi duhur, Pak. Karena syarat minimal niku tidak dia peroleh. Minimal pinten? Berarti 1 rakaat. Terus masuk sholat Jumat, imamnya rakaat kedua. Tapi tasik nututi jenengan. Nututi menjumpai rakaat terakhirnya imam, niku faqad tammat sholatuh. Maka sholatnya sempurna. Sempurna niku masuk kategori Jumat. Jadi yang saya tahu dari hadis niki, kalau masih menjumpai 2 rakaat niku tasik disebut sholat Jumat. Tapi nek sama sekali tidak menjumpai, imam ruku, imam pun sujud, lalu nyusul, niku nanti nambahnya 4 rakaat. Loh kok jadi 4 rakaat? Karena dia tidak menjumpai 1 rakaat pun dari imam. Matur nuwun. Monggo saklajengipun menawi tasik wonten. Matur nuwun Pak Ustaz, terkait lututnya niku bengkak sampai napa namine sampai enten sampai enten bengkaknya, sampai enten lukanya. Terus ditangleti oleh Siti Aisyah, Nabi panjenengan melakukan sholat malam niku kok sampai ngoten? Afala akunu abdan syakura, bukankah aku ini adalah hamba yang bersyukur? Nek niki kula kali panjenengan jangan Pak napa namine jangan meniru. Niki kula kali panjenengan levelnya benten nggih dengan kula kali panjenengan untuk salat tahajud niku wau nggih
Nek kulo pribadi salat tahajudnya niku nggih antara 2 atau 4 rakaat. Betul niku witir. Witir nggih kadang 3 rakaat. Nek witir 11 rakaat terus terang kulo dereng nate Pak. Nggih. Tapi andaikan panjenengan menjadikan yok nopo nek witir niku 11 rakaat diniati tahajud saged nggih. Kados napa namini? Kados tarawih 11 rakaat ketika Ramadan tapi dilakukan setelah tidur. Nggih, setelah tidur panjenengan niatkan qiyamul lail 11 rakaat saged niku. Atau tahajudnya dipisah monggo saged. Intine untuk sholat sunnah niku Pak fleksibel sesuai kadar kemampuan kula kali panjenengan. Nggih. Panjenengan mampu maksimalis monggo, panjenengan mampu minimalis, dan niki biasane kula kali panjenengan langkung remen minimalis nggih monggo boten napa-napa. Yang terpenting kula kali panjenengan melakukan sesuai dengan kesanggupan. Niki tasik mentolo napa boten, Pak? Nek pun boten mentolo nggih. Napa tasik wonten monggo? Oh nggih, monggo terakhir paling terakhir niki. Mantun niki jangan ada yang mentolo nggih, monggo. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum dijelaskan Ustadz untuk sholat wudhu. Saya pernah dengar, saya sering melakukan, dan insya Allah bagaimana kalau besar, karena mau baca Quran sebetulnya kita wudhu dulu. Nah itu kan setelah tadi ada larangan mengenai waktu yang tidak boleh sholat sunnah. Seperti gerhana kan boleh sama tabiyah subuh, tahiyatul masjid. Nah ini kalau habis sholat asar kan mau ngaji kan wudhu dulu kami, kalau ada jedanya. Nah itu kan pakai sholat wudhu untuk setelah asar atau waktu yang tidak boleh sholat sunnah. Itu aja, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Leres. Niki enten yang beliau sampaikan niku sholat sunnah setelah wudhu. Niki jarang kalau kali panjenengan mengamalkan, tapi leres wonten. Hadis riwayat Bukhari malah. Terus suatu ketika sholat subuh niku, ketika sholat subuh, Nabi niku manggil Bilal. Bilal, saya tadi mimpi langkah kaki kamu itu berjalan di surga. Apa amalan kamu? Kata Nabi. Tidak Nabi, saya tidak ada amalan khusus, tapi saya punya kebiasaan setiap lepas berwudu, setiap selesai berwudu, saya sholat 2 rakaat. Nah, niki yang dijadikan dalil. Intine sholat sunnah wudu niku bukan dari Nabi, tapi Nabi membenarkan. Sing nglampahi niki sahabat Bilal, Nabi menyetujui. Andaikan salah kali Nabi ditegur. Wah itu tidak bagus, tidak betul itu. Harus kamu boten. Nabi niki mendel, Nabi niki menyetujui berarti boleh. Terus terang, niki malih kulo sampaikan terus terang. Meskipun semerep kulo dalilnya, sampai saat niki dereng terbiasa. Kulo dereng terbiasa. Mantun wudu, nopo ini sholat niku dereng terbiasa. Nek kebiasaan kita nggih mantun wudu menunggu azan niku maca Quran biasanya. Nek boten maca Quran nggih maca WA lah Pak nggih niku minimal kuwi. Tapi intine boleh. Tapi intine boleh nggih, intine boleh enten hadisnya. Soal waktunya leres. Niki termasuk sholat sunnah yang tidak boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang. Kalau untuk di di sholat tahiyat masjid niku boleh setelah asar, tapi untuk niki boten bareng. Niki namanya sholat sunnah mutlak niki. Sholat sunnah mutlak niku sama dengan sholat istikharah, sama dengan sholat hajat, sama dengan sholat mutlak yang lain.
tidak boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang. Boleh sebenarnya terkait dengan perihal larangan salat di waktu terlarang niku niki enten ten hadis ingkang sampun populer nggih. Sampun populer niku hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim niki malah. Nah, niki yang dijadikan dalil larangan, la sholata ba'da subhi hatta tatlu asy-syams. Tidak boleh melakukan salat sunnah setelah salat subuh sampai matahari terbit, dan tidak boleh melakukan salat sunnah setelah asar sampai terbenam matahari. Tetapi enten beberapa pengecualian nggih. Pengecualian wau enten salat tahiyat masjid. Pengecualian yang lain nggih, pengecualian yang lain niku kalau sedang di Mekah. Nek sedang di Mekah kapan mawon niki enten hadisnya, Nabi niku dawuh kepada Abdi Manaf, anak keturunan. Karena dulu keturunan Abdi Manaf niku yang pegang kunci Mekah. Kata Nabi, wahai keluarga Abdi Manaf, jangan kamu larang orang yang mau sholat atau tawaf di Ka'bah ini, baik siang atau malam. Ini kan mereka sakit, Pak. Jadi panjenengan nek pun ten Mekah, mantun subuh orang niku pulang semua, panjenengan sholat sunnah nopo mawon. Nek ten Mekah niku pengecualian. Tapi kalau di selain Mekah niku boten saged sedaya kecuali beberapa yang punya sebab, termasuk sholat jenazah. Misalnya ada keluarga kita yang meninggal jam 2, mau dikubur jam 5, sholat jenazahnya jam 4, niku pengecualian, niku boten nopo-nopo. Keranten enten jenazah niku wau. Mugi-mugi pun keringgingen sedaya niki Pak, kula kali panjenengan niki. Berarti nek pun keringgingen niku tandane napa, Pak? Dalam tandane berarti pun kajengi tuwa niku nggih. Dados monggo boten napa-napa kali sembujung Pak, timbangane asam urate kumat, timbangane cenut-cenut nggih. Kula cekapaken semanten, kula doakan mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat walafiat, panjang umur, berkah rezekinya, dan dijauhkan dari mara bahaya penyakit